Salam Bapak Ibu sekalian dimanapun berada saat ini, bertemu kembali bersama dengan saya di dalam Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan kita hari ini adalah lakukan hal yang benar. Masalah yang paling malang dan berbahaya dalam setiap situasi bagi seseorang ialah apabila ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Di dalam Yohanes 13 ayat 17 berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Efek dari bencana pandemi COVID telah merambah segala aspek kehidupan. Ada sederet daftar kebingungan dari manusia saat ini yang membuat mereka kehilangan nalarnya, yang membuat kejiwaannya menjadi tidak terkendali. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Seharusnya di dalam posisi seperti ini kita semakin merapat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Sekalipun kita tidak bisa beribadah secara onsite, namun kita masih bisa beribadah secara online, baik acara-acara online yang diadakan untuk memelihara iman serta menambah wawasan kita untuk berkarya. Namun, sebagian besar mereka itu memilih kebingungan lalu tidak melakukan apapun juga. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Anda harus mengembangkan kebiasaan dalam hidup Anda agar bertumbuh semakin dewasa dan semakin kuat. Kembangkan komitmen dan lakukan kebiasaan baik setiap hari, sebab kebiasaan baik yang Anda lakukan akan menentukan masa depan Anda. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27 berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Hidup adalah sebuah tujuan. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat Tuhan hanya dengan duduk melamun dalam kebingungan. Lakukan hal yang benar, jadikan kebiasaan dalam hidup Anda. Ulangi sebagai bagian dari pelatihan. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 18 berkata, "Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Bangunlah kebiasaan yang baik melalui pengulangan dan latihan. Studi demi studi kita lakukan sampai meresap dalam jiwa menjadi kebiasaan. Rasanya ada yang kurang jika kita belum berdoa dan membaca Alkitab. Jadi jangan berdoa ketika kita sedang ada masalah, lalu berhenti ketika masalah itu sudah lewat. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 9 berkata, "Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, 'Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram.'" Anda harus mengembangkan kebiasaan dalam hidup Anda seumur hidup Anda untuk membantu Anda tumbuh dewasa dan menjadi orang kuat. Orang-orang sukses hanyalah orang-orang yang biasa yang memutuskan untuk berkomitmen, mengembangkan dan melakukan kebiasaan baik sepanjang hidup mereka. Demikianlah renungan yang saya sampaikan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati.